Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih dari kitab Matan Ghaya wa Taqrib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk berwudu. Juga sudah kita bahas tentang pembagian air, di mana ada 4 bagian dalam kaitannya untuk bersuci. Ada air suci mensucikan, ada air makruh, ada air suci tidak mensucikan, dan ada air najis. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang rukun dan sunnah wudu. Wudu yang kita lakukan harus memenuhi rukun-rukun wudu, dan kita sempurnakan dengan melakukan sunnah-sunnah wudu. Baik, yang dimaksud rukun atau fardu adalah perbuatan, kegiatan yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan wudu. Kalau fardu tidak kita lakukan, maka wudu kita tidak sah, harus mengulangi lagi. Nah, apa saja rukun wudu atau fardu itu? Mari kita baca teksnya, kita artikan dan kita fahami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i, dan beberapa fardunya wudu. Sittatu asya'a, ada 6 hal. Fardunya wudu ada 6 hal. 6 hal ini harus kita lakukan ketika kita berwudu. Kalau ada salah satu yang tertinggal, tidak kita lakukan, maka wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, berarti harus mengulangi wudu lagi. Yang pertama dari 6 hal itu adalah an-niyatu, niat, inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Ketika berwudu kita harus niat bahwa kita berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, dan kita lakukan niat itu ketika kita membasuh wajah yang pertama kali. Kalau kita tidak niat, wudu kita tidak sah. Jadi ketika membasuh wajah yang pertama kali itu, di hati kita harus disertai niat melakukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau kita lafalkan berarti Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Rukun fardu
wudhu yang pertama adalah niat. Harus niat. Tidak niat tidak sah. Karena yang membedakan membasuh wajah kita untuk berwudhu atau hanya sekedar membersihkan wajah adalah niatnya. Dan semua ibadah harus diiringi, dibarengi dengan niat. Harus niat. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Urutan yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh itu adalah mengalirkan air ke wajah kita. Mulai dari bagian atas tumbuhnya rambut sampai ke dagu paling bawah. Kanan kirinya sampai pada daun telinga kanan kiri kita. Harus terairi semua oleh air. Airnya harus sampai mengalir. Yang dinamakan membasuh itu adalah membasuh, menyiram wajah kita sampai mengalir airnya. Kalau tidak mengalir namanya mengusap. Nah, ini harus sampai mengalir, jadi airnya kita tampung di tangan kita basuhkan ke wajah kita. Harus rata, kalau tidak rata tidak sah. Yang nomor 3 adalah wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ketika membasuh kedua tangan, siku kita harus terbasuh. Kalau sikunya tidak terbasuh tidak sah. Ilal mirfaqain itu maknanya sampai kedua sikunya, baik kanan maupun kiri, sikunya harus terbasahi oleh air. Bukan diusap, bukan diusap. Kalau diusap itu berarti basah tapi airnya enggak mengalir. Jadi kalau wudhu, misalnya wudhunya kita di tempat wudhu yang ada kerannya, maka aliran kerannya harus sampai ke kedua siku kita. Tidak sampai hanya sampai jari, lengan, kemudian tangan kita basuhi, kita basuh, kita basahi dengan air, terus diusapkan sampai siku. Itu tidak sah. Harus sampai mengalir, dibasahi. Ya, wa ghuslul yadaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Yang keempat adalah wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Nah, kalau kepala cukup diusap, tidak usah dibasuh. Diusap itu tidak harus mengalir, berarti tangan kita basahi dengan air, kita usapkan ke kepala kita, itu namanya mengusap. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala atau rambut dari kepala kita. Nah, yang dimaksud kepala adalah bagian atas dari kepala kita yang ditumbuhi rambut. Ya, yang secara wajar ditumbuhi rambut, gitu. Itu cukup diusap, tidak usah dibasuh. Yang nomor 5 wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Itu wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Mata kakinya harus terairi sampai mengalir, basah oleh siraman air kita. Tidak perlu sampai lutut, tidak perlu ya, nggak perlu sampai lutut, cukup sampai mata kaki saja. Dibasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah at-tartibu, urut, runtut
alama dzakarnahu, atas apa yang sudah disebutkan tadi. Maksudnya urut adalah yang pertama harus niat ketika membasuh wajah, nomor 2 membasuh wajah, nomor 3 membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang nomor 5 membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu dilakukan secara urut, tidak boleh diselang-seling, silang. Misalnya pertama langsung membasuh kedua kaki baru mengusap wajah, itu tidak sah. Jadi fardunya wudhu ada 6 hal, harus dilakukan semua dengan sempurna. Niat ketika membasuh wajah yang pertama, kalau dilafalkan berarti bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Yang nomor 2 membasuh wajah. Batasan wajah adalah mulai tumburnya rambut sampai bawah dagu, kanan kirinya sampai daun telinga kita harus terbasuh semua oleh air. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Sikunya harus basah, bukan diusap tapi dibasuh. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Kalau kepala cukup diusap saja kepalanya. Kalau ada rambutnya ya boleh rambutnya, tapi rambut yang tempatnya tumbuh di atas kepala. Kalau rambutnya panjang sampai bahu sampai leher, maksudnya ngusap rambutnya bukan yang sepanjang di bahu, bukan di leher, bukan, tapi yang di atas. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam urut. Itu fardu wudu yang harus kita lakukan dengan sempurna supaya wudu kita sah. Kalau enggak kita lakukan semua fardunya, maka wudu kita tidak sah. Karena tidak sah harus mengulangi wudunya lagi. Karena kalau tidak sah kita tidak bisa memulai sholat karena belum cukup syaratnya, yaitu syaratnya wudunya sah. Wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya wudu. Sunnah itu maksudnya adalah sebaiknya kita kerjakan. Kalau kita kerjakan berpahala, kalau tidak kita kerjakan tidak membatalkan wudu kita. Wudu kita tetap sah. Tapi sebaiknya kita kerjakan, kita lakukan supaya wudu kita di samping sah juga mendapatkan kesempurnaan fadilah wudu kita. Wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya wudu adalah asyrota asya'a, ada 10 hal. 10 hal ini kalau kita lakukan mendapatkan pahala sempurna wudu kita. Kalau tidak kita kerjakan tidak sampai membatalkan wudu kita. 10 itu yaitu nomor 1 at-tasmiyatu, membaca basmalah, membaca bismillah. Wudu itu dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 2 wa ghuslul kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua tangan al-ina'a, pada wadah. Wa ghuslul kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua
tangan al-ina'a pada wadah. Jadi setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, cuci, basuh dulu, bersihkan dulu kedua telapak tangan sebelum memasukkan air di suatu wadah. Ini kalau air yang kita gunakan ada di wadah tertentu, mungkin di bak air atau di kaleng atau di pokok yang di bak mandi misalnya. Sebelum mengambil, sebelum masukkan, cuci kedua telapak tangan dulu. Kalau wudunya dengan keran, di tempat wudu ada kerannya, maka setelah baca bismillah cuci kedua telapak tangan dulu sampai bersih. Baru yang ketiga wal maudatu, dan berkumur ya, untuk membersihkan mulut kita ya, dari kotoran supaya juga tidak bau. Kumur, ambil air, kumur, nggak usah ditelan, dikeluarkan lagi. Atau boleh pakai sikat gigi, boleh. Yang biasa siwakan boleh pakai siwak. Berkumur. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke lubang hidung untuk membersihkan lubang hidung kita. Lubang hidung kita ini terkadang kotor karena udara yang kita hirup terkadang banyak debunya, sehingga lubang hidung kita kotor, di situ ada kotorannya. Maka sebelum berwudu kita masukkan air, kita hisap sedikit, kita keluarkan lagi. Kalau khawatir masuk terlalu banyak ke paru-paru atau hidung kita jadi panas, ya cukup dibersihkan lubang hidungnya dengan air. Itu namanya istinsyak. Kemudian sunahnya lagi adalah wa mashu jami'ir ra'si. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Yang menjadi rukun tadi kan sebagian kepala, mengusap sebagian kepala. Sunahnya adalah mengusap seluruh bagian kepala. Diusap bukan dibasuh lah ya, diusap. Diusap itu maknanya tangan kita basahi dengan air, terus kita usapkan ke seluruh kepala kita atau rambut kita. Ini sunnah, ya, sunnah kalau seluruhnya. Berikutnya termasuk sunnahnya wudu adalah wa mashul udunaini, dan mengusap kedua telinga. Wa mashul udunaini, dan mengusap kedua telinga. Zahirihima, baik luarnya, wa batinihima, maupun dalamnya. Mengusap bimain, dengan air jadidin, yang baru. Jadi setelah mengusap kepala atau rambut, dilanjutkan mengusap kedua telinga baik dalam maupun luarnya dengan air yang baru. Maksudnya setelah mengusap kepala tadi, tangan kita basahi lagi, kita usapkan ke kedua telinga kita dalam luarnya. Caranya ya, jari telunjuk kita masukkan ke lubang telinga, jempol kita letakkan di belakang bagian luar telinga kita, terus kita putar dari bawah ke atas. Setelah itu jari yang ada di lubang telinga kita geser untuk membersihkan bagian dalam di lekuk-lekuk telinga kita. Itu sunnah. Nah, dengan
usapan air yang baru. Kemudian sunahnya lagi wa takhlilul lihyati, dan menyela-nyela jenggot, gosok-gosok jenggot, al-kathati yang tebal. Bagi yang punya jenggot, jenggotnya tebal, bisa digosok-gosok supaya airnya bisa meresap masuk ke dalam jenggot dan bahkan bisa meresap ke kulit bagian dalamnya jenggot. Itu ya, itu sunnah. Kalau enggak digosok-gosok sudah sah. Yang penting jenggotnya yang bagian atas sudah terairi air. Tapi sunnah digosok-gosok ya, di sela-sela supaya airnya bisa masuk ke dalam jenggot yang tebal tadi. Sunahnya lagi adalah wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari kedua tangan, warijlaini, dan kedua kaki. Ketika berwudu kita sunnah nyela-nyela, gosok-gosok ya, sela-sela jari tangan dan jari kaki. Jari tangan kita sela ya, terutama yang pakai cincin, cincinnya kita gerak-gerakkan, kita geser-geser supaya airnya bisa masuk di bagian cincin tadi, supaya airnya bisa lebih meresap ke bagian kulit kita. Warijlaini, begitu juga kaki ya. Umumnya jari kaki itu kan lebih rapat. Nah, sela-selanya jari kita takhlil, kita gosok-gosok, kita sela-selanya kita buka sambil disiram air ya, dibasuh air. Itu sunnah menyempurnakan wudhu kita. Berikutnya wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan alal yusra, pada yang kiri. Ketika berwudu dahulukan anggota yang kanan baru yang kiri. Anggota tubuh kita ini yang dua berpasang-pasangan, ada yang kanan ada yang kiri, telinga kanan telinga kiri. Maka ketika mengusap telinga kanan dulu baru kiri. Ketika membasuh tangan kita ada yang kanan dan kiri, kanan dulu baru kiri. Begitu juga kaki, yang kanan dulu baru yang kiri. Jadi sunahnya adalah mendahulukan anggota yang kanan baru yang kiri. Berikutnya wattoharatu, dan suci, bersuci salasan 3 kali. Setiap gerakan wudhu kita lakukan 3 kali. Membasuh wajah 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, membasuh kedua kaki 3 kali. Ya, kalau sunahnya berarti kumurnya 3 kali, membersihkan lubang hidungnya 3 kali gitu ya. 3 kali. Yang terakhir wal mualatu, dan berturut-turut, continue, segera, tidak diberi jeda, tidak berhenti melakukan kegiatan wudhu sebagian dilanjutkan nanti. Nah, itu tidak sunnah. Sunnahnya harus berkesinambungan, berturut-turut, mualah namanya. Jadi pertama, kalau diurutkan semua, baik yang sunnah maupun yang rukun, berarti pertama baca bismillah, dilanjutkan membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur, kemudian membersihkan lubang hidung, terus membasuh, terus niat
ketika membasuh wajah yang pertama, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, gitu. Dilanjutkan mengusap telinga baik luar maupun dalamnya, dilanjutkan dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki, terakhir doa sesudah wudhu. Ini bahasan kajian kita pada saat ini. Ada 6 rukun yang harus kita lakukan agar wudhu kita sah. Ada 10 sunnah wudhu yang sebaiknya kita lakukan untuk menyempurnakan wudhu kita. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersuci ya, ketika berwudu melakukan rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.